Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak yang saya hormati, baik kepada wali kelas ataupun kepada guru adaptif normatif dan juga produktif. Eh, di sini sengaja saya membuat video ini untuk sedikit menjelaskan kepada teman-teman semuanya perihal masalah pembelajaran praktik C2, C3 yang akan diadakan di sekolah. Nah, di sini mungkin saya jelaskan dasarnya, yaitu surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Muhammad Dali, nomor B/441/441/Disdik/2020 tentang penyesuaian kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun 2020 dan 2001, ya, yaitu di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini terutamanya sebenarnya kepada inti pembelajaran praktek C2 dan C3. Namun di sini peran para wali kelas dihimbau untuk kepada anak-anaknya dan wali murid mempersiapkan. Nah, dalam hal ini karena di masa pandemi ini yang menjadi tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan KBM praktek, tetapi protokol kesehatan bisa dijaga dengan ketat. Para penyelenggara atau institusi pendidikan yang membuat tatap muka itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Nah, yang pertama adalah semua guru ataupun walas itu benar-benar perhatian pada penyelenggaraan protokol kesehatan terkait tatap muka, karena yang diharapkan jangan sampai SMK 4 menjadi klaster baru terhadap penyebaran COVID. Tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung saja bacakan, yaitu terkait aturan yang sudah dibuat, ya, yaitu pada surat yang sudah diberikan. Yang pertama pada poin 1, 2, dan 3 di sini dijelaskan bahwasanya pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu untuk dapat memperoleh izin dari pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, kecuali untuk pembelajaran praktek itu bisa dilaksanakan di semua zona, karena ini ada pembelajaran inti atau kalian inti di SMK, sehingga pembelajaran praktek itu harus dilaksanakan di sekolah. Itu yang pertama. Meskipun pembelajaran pelaksanaan prakteknya di sekolah, kita wajib untuk mengikuti aturan protap atau prosedur tetap kesehatan yang ketat. Di sini menjadi perhatian buat semuanya agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini baik bagi orang tua siswa atau wali murid ataupun siswa itu sendiri maupun pihak sekolah semuanya benar-benar melaksanakan protap ini dengan sebaik-baiknya di situ, ya. Nah, ini sangat penting sekali dihimbau supaya pendidikan kita tidak tertinggal, tetapi jangan sampai menjadi klaster baru di SMK 4. Menurut poin 1, 2, dan 3 juga dijelaskan bahwasanya pembelajaran yang bersifat adaptif normatif dan C1 itu akan masih dilakukan secara daring, ya, kecuali yang sudah mendapatkan izin untuk tatap muka dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, ya. Nah, kecuali praktek C2 dan C3 memang artinya akan bisa dilakukan di sekolah, di semua zona dapat dilakukan di sekolah. Nah, untuk materi teori C2 tidak dilakukan di sekolah tatap mukanya, tetapi secara daring, ya. Jadi C2 dan C3 yang dilaksanakan di sekolah hanya praktek saja. Selanjutnya pada poin 6 dijelaskan pelaksanaan pembelajaran praktek, ya, di SMK ini itu akan ada evaluasi pemantauan protokoler kesehatan yang waktu-waktunya itu kita tidak tahu. Nah, sehingga dalam hal ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan bersama, baik institusi ataupun siswa dan juga bagi orang tua, agar
sama-sama kita melaksanakan protap ini dengan sebaik-baiknya. Pada poin 9 dijelaskan bahwasanya bila mana kita melanggar protokoler kesehatan pada pembelajaran praktek, maka akan ada sanksi, teguran tertulis ataupun sanksi lainnya. Jadi ini sangat-sangat tidak kita inginkan. Pada Bapak Ibu semuanya perlu perhatikan, yaitu pada lampirannya, karena ini adalah aturan teknisnya. Ini penting. Nomor 1, sekolah itu menyiapkan tempat penurunan, ya. Intinya tidak boleh ada penumpukan. Jadi itu pun juga ada peran serta dari orang tua untuk menghindari jam-jam penumpukan. Nah, di sana kan ada petugas di gerbang yang sebelum masuk kepada lingkungan sekolah, peserta didik harus dicek suhunya. Terus sekolah akan menyediakan pada setiap ruang praktek kantor yaitu tempat untuk cuci tangan. Masing-masing tempat ruang praktek juga akan dilakukan pengukuran terhadap suhu. Terus masker cadangan, sekolah juga akan menyediakan maskernya. Nah, yang berikut aturannya adalah aturan tempat duduk ini diupayakanlah minimal bagi para siswanya itu untuk tidak saling berdekatan dengan jarak minimalnya 1,5 meter. Dan ini akan dibuatkan denah bagaimana posisi tempat duduknya. Ya, nanti akan saya atur bagaimana denahnya itu. Terus kebersihan ganggang, pintu, saklar semuanya, artinya kalau saya lihat di sini sudah bersih ya kepada anak-anakku semuanya ataupun pada guru nanti yang melaksanakan praktek. Artinya sebelum dan sesudah praktek itu harus melakukan proses sanitasi ya, semuanya itu harus mulai dibersihkan kembali. Gagang pintu, saklar lampu, keyboard kalau memakai komputer ya, ataupun yang lain-lainnya meja praktek itu sebelum dan melaksanakan praktek harus segera kita desinfektan. Nah, yang selanjutnya di sini tidak diminta bagi sekolah untuk membuka kantin. Nah, sudah jelas ya, artinya kantin tidak boleh dibuka ya. Dan untuk peserta didik untuk bisa membawa bekalnya masing-masing dari rumah sendiri-sendiri, tidak ada yang saling berbagi ya di situ. Jadi makanan itu untuk diri kita sendiri. Selanjutnya adalah menutup atau menyediakan tempat bermain atau berkumpul. Nah, di sini bila mana nantinya selesai anak-anak praktek, maka anak-anak segera disuruh pulang ya. Terus habis itu sekolah menyediakan dukungan UKS dan tenaga kesehatan. Nah, untuk UKS dan tenaga kesehatan sudah disediakan dan dipantau oleh tim kesiswaan, yang mana posisinya yaitu di ruang depan, yaitu ruko di bawah tim kesiswaan. Nah, di sini mungkin juga akan disediakan ruang isolasi ya. Disarankan juga nanti kepada orang tua untuk tidak meminta anaknya datang kalau memang ada indikasi sakit. Nah, di sini juga kita tidak diperbolehkan menggunakan AC. Sekolah menyiapkan kotak sampah khusus pembuangan masker bekas. Nah, terkait pelaksanaan pembelajaran praktek itu kita memilih sistem shift dengan durasi jam belajar paling lama 3,5 jam tanpa istirahat. Nanti saya jelaskan bagaimana aturan jadwalnya. Nah, aturan pembelajaran shift itu diminta tidak boleh melebihi 18. Nah, di sini menjadi grup pertama belajar secara praktek di sekolah. Bagaimana dengan grup yang lain pada kelas tersebut? Nah, itu kelas tersebut akan belajar secara daring mata pelajaran yang lain. Minggu depannya ya, itu baru grup yang lain akan melakukan pembelajaran praktek. Sedangkan grup A-nya bagaimana? Gantian dia di rumah. Di sini tetap pengaturan secara materi daring, guru normatif adaptif, C1, C2, C3 yang teori ya, bagaimana pengelolaannya. Yang penting secara teori itu semua juga tersampaikan secara daring ya, tugas-tugasnya itu juga disampaikan secara daring. Nah, ketika pembelajaran sudah tuntas, yang diharapkan kepada siswa tidak saling bertumpuk. Nah, ini untuk juga diperhatikan kepada guru-guru semuanya, menyarankan atau meminta itu kepada siswanya untuk langsung segera pulang ke rumah masing-masing dan cuci tangan sebelum pulang. Nah, pedoman bagi peserta didik ya, pada lampiran itu juga sudah dijelaskan. Itu 1, mendapat izin dari orang tua wali
ya terkait surat persetujuan di atas materai ya. Nah, untuk mengikuti pembelajaran praktek tatap muka. Yang bagaimana bila ada yang tidak memberikan surat pernyataan itu, tidak diperbolehkan siswa tersebut untuk bisa praktek sekolah. Sebelum berangkat sarapan ya. Terus orang tua juga memastikan siswanya itu juga dalam keadaan sehat ya, tidak memiliki keadaan penyakit yang seperti dituliskan di situ ataupun memiliki daya tahan tubuh yang lemah menurun ya. Terus membawa dan memakai masker. Meskipun keadaan kita mungkin dalam praktek tidak enak, tapi masker ini menjadi kewajiban untuk keselamatan kita. Baik guru ataupun peserta didik wajib menggunakan masker selama praktek. Bila mana perlu, yaitu menambahkan face shield. Nah, terus dan juga sediakanlah hand sanitizer secara pribadi masing-masing untuk keamanan diri kita. Tidak diperbolehkan membawa jam tangan dan perhiasan. Nah, membawa bekal makanan dan minuman sendiri untuk dirinya sendiri, tidak untuk berbagi. Peralatan tulis sendiri, nggak boleh pinjam. Jangan meminjam-minjam, semua sediakan sendiri. Terus berangkat awal, menghindari jam sibuk, bagusnya diantar oleh orang tuanya untuk peserta didik supaya tidak bertumpuk ketika sudah sampai tempat titik penurunan atau di gerbang sekolah. Nah, sebelum masuk, siswa wajib diukur suhunya. Seperti yang tadi dibilang bahwasanya jarak kursi minimal 1,5 meter. Nah, nggak bisa dapat karena sisi ruangan mungkin nanti bagaimana guru supaya bisa mengelola praktek supaya tidak berkumpul ya. Tidak boleh meminjam alat tulis seperti tadi yang saya bilang. Terus setelah selesai cuci tangan pakai air mengalir, dan jangan lupa bantuan kepada setiap guru sebelum dan sesudahnya. Tolong benar-benar diperhatikan kebersihan dari meja sampai di rumah, yaitu membuka sepatu sebelum masuk. Kalau bila mana perlu menyemprotkan desinfektan, cuci tangan pakai sabun, terus membuka pakaian dan langsung dicuci ya. Terus jangan menyentuh benda apapun, jangan beristirahat, segera mandi. Kembali setelah pakaian sudah bersih, melanjutkan aktivitas yang lain-lainnya di rumah ya. Pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebenarnya sama juga intinya ya. Terkait masalah jadwal, Ibu Bapak, akan sedikit saya jelaskan jadwalnya. Jadwal baru ini Senin sampai Kamis itu ada 3 sesi, jam 7 sampai jam 9.35, sesi kedua jam 10 sampai 12.35, sesi ketiga 13.00 sampai 15.35. Untuk Jumat hanya 2 sesi, yaitu jam 7 sampai 9.30, sesi kedua jam 9.30 sampai jam 12.00 karena terpotong dengan waktu persiapan untuk sholat. Nah, di sini untuk kelas 10 KI 1 itu ada 42 siswa. Di sini menjadi 14. Juga sama pada 10 KI 2 ataupun 10 KI 3. Untuk 11 KI 1 itu ada 34 siswa. Nah, untuk 34 siswa di sini kita bagi 2, 17. Sedangkan untuk kelas 12 KI 1 ada 32, sehingga saya bagi 16. 12 KI 2 saya bagi menjadi dari 35 siswa menjadi 18-17 ya. Pada minggu pertama ketika pembelajaran praktik dimulai, artinya grup A itu akan melaksanakan praktek. Pada kelas 10 KI 1 dia akan melaksanakan praktek TDPL. Nah, yaitu pada sesi pertama. Bagaimana dengan grup B dan grup C? Grup B dan grup C belajar di daring agama dan PKN di rumah. Bagaimana teori pada itu? Pada TDPL kan belum diajarkan. Nah, ini seharusnya sudah diajarkan secara online dahulu sebelum praktek teoritis atau secara pembelajaran daring kan kita sudah laksanakan pembagiannya. Jadi kita nambahkan prakteknya saja. Nah, di sini minggu pertama dilakukan praktek. Sedangkan kelompok B dan kelompok C pada siswa kelas 10 KI 1 belajar di rumah sesuai mapelnya. Nah, minggu depan gantian kelompok B 14 orang melakukan praktek yang sama, yaitu TDPL pada hari Senin, Selasa mikro sesuai sesi ya, AKD pada hari Rabu. Sisa yang lainnya apa? Belajar agama PKN. Jadi
anak-anak fokus praktek aja. Yang saat ini minggu ini praktek atau siapapun yang praktek pada minggu itu tidak dibebankan untuk belajar yang lain. Karena kesepakatan dari rapat kemarin itulah yang difokuskan. Jadi fokusnya adalah kalau yang praktek belajar praktek doang. Untuk kelas 12 khususnya itu di hari Jumat kita akan melakukan bimbingan konseling terkait bimbingan karir. Nah, ini mohon guru BK yang mengampu pada kelas 12 melakukan pembelajaran bimbingan konseling itu secara daring. Jadwal pembelajaran ini akan dikeluarkan secara resmi oleh kurikulum. Pembagian praktek ini sudah saya atur sedemikian rupa. Kalau saya lihat dari tim KI itu kurang lebihnya akan berada di sekolah 3 hari untuk praktek gitu ya. Nah, terkait masalah pembelajaran kemarin gimana pengaturan jadwal? Jadwalnya menggunakan jadwal baru ya. Jadwal yang sudah baru yang sudah dibuat. Jadi bagaimana aturan yang kemarin lama? Secara aturan lama tidak akan digunakan lagi ya. Tapi nantinya menunggu dari kejelasan daripada kurikulum. Jadi perihal masuknya ya berarti sesuai pada jam praktek. Nah, ketika tidak praktek bagaimana daring kan dilakukan di rumah sesuai aturannya, tidak dilakukan di sekolah karena itu kan sudah ada landasan suratnya, ataupun penulisan laporan dan sebagainya tidak dilakukan di sekolah, di rumah gitu. Jadi polanya tetap sama, kita masuk sekolah bila mana kita datang jam 7 maka kita pulang jam 1. Kalau teman-teman ada yang kena prakteknya siang maka hitungan aturannya kita masuk jam 10 pulangnya jam 4.15. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila mana ada ketidakjelasan japri ataupun kita diskusikan di WA group di wali kelas ataupun ruang produktif KI, silakan mau ditanyakan sejelas-jelasnya. Tapi tetap intinya kita saling menjaga kesehatan kita bersama supaya tidak menjadi klaster baru di SMK 4. Meskipun kita melaksanakan pembelajaran tatap muka supaya anak-anak kita tidak tertinggal materi prakteknya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekhilafan atau kesalahan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.